Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NIM 22121699968 dari ABC. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua melihat micro teaching dari mata pembelajaran fisika yang mana dengan materi hukum Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, nampaknya teman-teman sekalian udah semangat nih mau belajar ya. Masih lagi satu ini. Oh iya, Saya sudah capek. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu kepada Kak Yasmin. Silakan untuk memimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Sudah selesai. Oke. Selanjutnya, Ibu akan absen kalian satu persatu nih. Namun, ketika selesai dipanggil, kalian harus memberikan kata-kata hari ini sebagai penyemangat ya teman-teman. Terserah, bebas, sekreatif kalian, oke? Aduh, bingung banget. Kata-kata apa? Baru masuk pada. Iya, baru masuk jadi suruh ya, Bu. Justru kan kalian baru masuk, jadi kan fresh. Oke teman-teman? Oke, Ibu mulai ya untuk presensinya. Imelda, Kata-kata hari ini. Apa ya? apa itu kata-kata hari ini, Imelda? Gunung Bromo, Gunung Kelut, saya gak terima, ayo gelut. Ini suka gelut gue. Suka gelut. Poket diri suka gelut. Sama Intan, anak C itu loh. Oh, Itu suka emosi kali ya. Biasanya emosinya dirampal. Enggak, Bu. Sahabat BCB. Ada videonya dia, Bu. Mana? Kita nggak boleh pakai HP. Tidak boleh pakai HP ya selama pembelajaran. Oke, selanjutnya Rahma. Apa kata-kata hari ini? Ayo, kata-kata hari ini dulu apa nih kira-kira? Bentar diskusi dulu ya. Ya. Diskusi. Ya iya kita kan. Iya. Kita kan kompak. Tumben. Iri loh. Ayo apa kata-kata hari ini Rahma? Iri bilang bos. Senggol aku. Aduh. Oke, selanjutnya Maratus. Yang mana ini Maratus? Adik bisa tidak punya kata-kata. Oh, kamu yang hari ini satu itu ya kemarin ya? Masih bangku, Bu. Shining, shimmering, glowing. Tepuk tangan dulu. Oke, yang terakhir Yasmin. Paling heboh ini Yasmin ini kayaknya. Aku kemarin yang terakhir. Loh, kemarin dari 100 anak. Sama saja ya. Sama, Bu. Ya. Ayo kata-kata hari ini dulu Yasmin. Stigma mewing. Apa sih artinya stigma mewing itu? Itu Bu kayak Rezana. Dia juga. Ya sangat mewing. Dagunya sangat mewing. Oh, dagunya berarti. Dia sangat Sigma boy. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Coba kalian tampilkan dulu yel-yelnya Sigma Boy itu gimana? Iya, iya. 1, 2, 3. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Tidak jatuh. Nampaknya menjadi bahan acuan kalian buat semangat ya pembelajaran hari ini. Baik, Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes.
Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu hukum Archimedes? Pernah, Bu. Coba, siapa yang mengetahui apa sih hukum Archimedes itu? Saya, Bu, saya. Ya, apa Mel? Archimedes itu melayang, mengapung, dan tenggelam. Terus, apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Boleh, 400? Archimedes itu biasanya disebut dengan kayak angkat. Benar sekali. Lalu mengapa kapal besar yang terbuat dari besi bisa mengapung di laut? Padahal besi kan lebih padat daripada air ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Boleh, silakan Rahma. Mungkin karena kapal itu kan besar dan cekung. Nah, itu beratnya terdistribusi lebih rata. Betul sekali. Jadi kapal memang bentuknya yang khusus, tetapi hukum fisika yang lebih mendalam yang menjelaskan lebih dalam akan hal itu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes ya teman-teman, yang menjelaskan kenapa benda bisa mengapung, melayang, serta tenggelam di dalam cairan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yakni tujuan dari pembelajaran kita hari ini dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes dengan benar. Yang kedua, dapat menganalisis syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga, dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang keempat, melakukan percobaan untuk menganalisis syarat benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Yang terakhir, dapat mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi kita nanti ada praktikum kecil ya teman-teman, yang dapat membuktikan benda dapat mengapung, melayang, serta tenggelam. Teman-teman boleh menyimak dengan mencatat di buku catatan masing-masing ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman melompat ke kolam renang atau masuk ke dalam bak mandi yang terisi penuh oleh air? Apa yang terjadi? Ya, benar, teman-teman akan melihat sebagian air bertumpahan keluar dari kolam renang atau bak mandi. Atau pernahkah teman-teman mengangkat benda yang berat kemudian terasa lebih ringan ketika berada di dalam air? Tahukah teman-teman, semua contoh tadi merupakan penerapan salah satu hukum fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Kira-kira gimana ya bunyi hukum Archimedes? Peralatan apa saja yang menerapkan prinsip hukum Archimedes? Nah, kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi bernama Archimedes. Archimedes awalnya ditantang oleh Raja Heron II untuk membuktikan kandungan emas pada mahkota raja. Archimedes yang saat itu bingung dan gak tahu harus mulai dari mana, akhirnya memutuskan untuk mandi. Di dalam bak mandi yang penuh dengan air, dia melihat sesuatu yang menarik. Setiap kali ia masuk ke dalam air di bak itu tumpah keluar. Semakin banyak tubuhnya masuk, semakin banyak air yang tumpah. Tiba-tiba Archimedes merasa seperti menemukan jawaban dari masalah besar itu. Archimedes menyadari bahwa ada hubungan antara jumlah air yang tumpah dengan volume benda yang dicelupkan ke dalam air. Dari situ dia menemukan bahwa jika benda dimasukkan ke dalam air yang tumpah akan menunjukkan berapa banyak volume benda itu. Setelah itu Archimedes mulai bereksperimen dengan mahkota raja. Dia mencelupkan mahkota ke dalam air dan mengukur berapa banyak air yang tumpah. Lalu ia membandingkan volume air yang tumpah itu dengan berat mahkota. Ternyata mahkota itu memiliki kepadatan atau massa jenis yang berbeda dari emas murni. Dengan kata lain, mahkota tersebut ternyata dicampur dengan logam lain, bukan dari emas murni. Dari penemuan ini, Archimedes berhasil memecahkan tantangan dari Raja Heron II dan lahirlah hukum Archimedes yang kita kenal sekarang. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang
atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dirumuskan dengan persamaan FA sama dengan Rho F dikali G dikali VF. Dengan FA adalah gaya ke atas satuannya Newton, Rho F massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan VF volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup satuannya meter kubik. Hukum Archimedes juga menjelaskan hubungan antara gaya berat dengan gaya ke atas yang terjadi pada suatu benda ketika dimasukkan atau dicelupkan ke dalam zat cair. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang dikenal juga dengan gaya apung atau gaya angkat. Gaya ini menyebabkan benda yang diangkat di dalam zat cair terasa lebih ringan dibandingkan dengan saat diangkat di daratan. Besar gaya ke atas atau gaya apung ini dapat ditentukan dengan persamaan FA sama dengan W udara dikurang W cair. Dengan FA adalah gaya ke atas atau gaya apung atau gaya angkat. W udara berat benda di udara, dan W cair adalah berat benda di dalam zat cair, semuanya dalam satuan Newton. Nah teman-teman, berdasarkan hukum Archimedes, ada 3 keadaan yang bisa terjadi pada suatu benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair, yaitu pertama tenggelam, kedua melayang, ketiga mengapung. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, tenggelam. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, Rho B besar dari Rho F, maka benda akan tenggelam. Benda yang tenggelam akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang nilainya lebih kecil daripada berat benda. FA kecil dari W. Contoh benda yang tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air adalah besi, batu, dan pasir. Kedua, melayang. Kondisi melayang berarti benda tidak tenggelam dan tidak pula mengapung. Benda yang melayang di dalam zat cair syaratnya adalah memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis zat cair, Rho B sama dengan Rho F. Gaya ke atas yang dialami benda juga sama dengan berat benda, FA sama dengan W. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air garam. Saat teman-teman menambahkan garam ke dalam air dengan jumlah tertentu, maka massa jenis air akan meningkat. Telur dengan massa jenis yang hampir sama dengan massa jenis air garam akan membuat telur menjadi melayang. Ikan tidak tenggelam di dalam air juga termasuk contoh melayang. Ikan memiliki kantung renang yang berisi gas. Kantung ini dapat membantu ikan mengatur posisinya di dalam air. Ikan juga memiliki massa jenis yang hampir sama dengan air. Jadi mereka tidak terlalu berat untuk tenggelam, juga tidak terlalu ringan untuk mengapung tanpa kendali. Selanjutnya, mengapung. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, Rho B lebih kecil dari Rho F, maka benda akan mengapung. Contohnya ketika mencelupkan styrofoam ke dalam air. Styrofoam tersebut meskipun ditenggelamkan, pasti akan selalu naik ke atas dan mengapung karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Pada benda yang mengapung dan melayang, terjadi keseimbangan antara berat benda W dan gaya ke atas FA. Sehingga sama halnya dengan melayang, gaya ke atas yang dialami benda yang mengapung juga sama dengan berat benda, FA sama dengan W. Perbedaan mengapung dan melayang terletak pada volume benda yang tercelup dalam zat cair atau VF. Pada peristiwa mengapung, hanya sebagian benda yang tercelup dalam zat cair, sehingga volume benda yang tercelup lebih kecil daripada volume benda seluruhnya. VF lebih kecil dari VB. Sedangkan pada peristiwa melayang, seluruh benda tercelup dalam zat cair, sehingga volume benda yang tercelup sama dengan volume benda seluruhnya. VF sama dengan VB. Dari persamaan FA sama dengan W, kita dapat menentukan massa jenis benda yang mengapung di dalam satu jenis zat cair. FA sama dengan W sama dengan M kali G, dan M sama dengan Rho B kali VB. Maka Rho F kali G kali VF sama dengan Rho B kali VB kali G. G dapat kita coret sehingga Rho B sama dengan Rho F dikali VF dibagi VB. Dengan Rho B adalah massa jenis benda,
Rho F massa jenis zat cair, keduanya dalam satuan kilogram per meter kubik. VB volume benda seluruhnya, VF volume benda yang tercelup dalam zat cair, keduanya dalam satuan meter kubik. Lalu bagaimana jika benda mengapung dalam dua jenis zat cair atau lebih? Kita dapat menentukan massa jenis benda dengan persamaan Rho B sama dengan Rho 1 V1 tambah Rho 2 V2 tambah Rho 3 V3 dibagi VB. Dengan Rho B adalah massa jenis benda, Rho 1 massa jenis zat cair 1, Rho 2 massa jenis zat cair 2, dan Rho 3 massa jenis zat cair 3. Semuanya dalam satuan kilogram per meter kubik. VB volume benda seluruhnya, V1 volume benda dalam zat cair 1, V2 volume benda dalam zat cair 2, dan V3 volume benda dalam zat cair 3. Oke, dari video tersebut kita jadi tahu nih apa sih hukum Archimedes, di mana apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair, sesungguhnya berat benda itu tidak berkurang. Jadi gaya tarik bumi terhadap benda itu besarnya tetap. Akan tetapi zat cair itu mengadakan gaya yang arahnya ke atas kepada setiap benda yang tercelup di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan berat benda saat ini berkurang. Nah, kelas sebelah agak rame ya teman-teman. Itu berolahraga makanya rame. Pantas menjadi rame ya. Jadi menurut hukum Archimedes sendiri, di mana gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini merupakan yang ada di video tadi ya, sama halnya yang ada di video tadi, di mana ini merupakan gambar dari benda tenggelam yang mana FA sama dengan Rho C dikali VB dikali G, di mana dengan penjelasan ini teman-teman menjadi tahu nih saat benda tenggelam itu seperti apa dan rumusnya itu untuk menemukan dari benda tenggelam itu seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya benda melayang, sama halnya seperti benda tenggelam tadi, di mana benda melayang ini tidak berada di bawah permukaan ya teman-teman. Jadi benda melayang ini berada di tengah-tengah, di mana FA sama dengan W. Jadi Rho C dikali VB dikali G sama dengan Rho B dikali VB dikali G, dengan persamaan yang ada di layar seperti itu. Selanjutnya benda terapung. Jadi misalkan sepotong gabus yang ditahan pada dasar bejana berisi zat cair, setelah dilepaskan gabus tersebut akan naik ke permukaan zat cair atau terapung karena FA lebih besar daripada W. Nah, setelah ini kita akan praktikum nih. Jadi teman-teman mau untuk membagi kelompoknya sendiri atau ibu pilihkan atau kita screen aja? Sendiri. Berarti kalian pilih sendirinya seperti apa? Satu bangku saja. Aku juga satu bangku. Kamu temenin ya, temenin. Ya nggak apa-apa ya. Kita kan juara satu basket. Iya, aku kan pintar basket sama volley sama futsal. Kemarin juara satu tari. Loh, aku kan multi talent, sorry ya. Oke, kali ini kita akan membuktikan benda melayang, tenggelam dan terapung dengan bantuan air, garam, serta telur. Sebelumnya, apakah kalian pernah mencoba membuktikan di rumah? Belum. Baik, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kemudian setiap kelompok maju ke depan bergantian untuk melakukan praktikum dan mencatat hasil datanya. Terus kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi kelompoknya ini satu bangku. Ya. Kelompok siapa dulu yang akan melakukan presentasi? Saya dulu. Oh, Imal dulu. Bye-bye. Kok dari kemarin kelompok itu terus ya? Kan betul kita dulu yang ngasih. Soalnya memang tergantung nilai.
nilai kita Iya. kan. Itu namanya imitasi. Itu seberapa? Cinta Dibaca dulu LKPD-nya berapa? murid yang pintar. Gak boleh begitu ya. Iya, Semua iya, sama. Membuli Ya, mereka. semua Mereka sama. pintar-pintar membuli, suka menindas. Kita mah biasa aja. Tapi multi talent. Iya, kocak begini lah kok. Sudah ya, segitu saja. Kebanyakan Bu. Kebanyakan kayaknya 400. Ya, maaf Bu, aku Bu, ada Bu. tisu. Siapa di sini yang membawa tisu? Kebetulan ibu tidak membawa tisu. Tidak membawa saya. Terus gimana? Dibaca dulu LKPD-nya, teman-teman. Masukkan telur ke dalam gelas. Semua. Dibaca dulu sebelum telurnya dimasukkan. Ada gelas pertama yang tidak dikasih garam, gelas kedua dikasih garam 2 sendok, gelas ketiga dikasih garam 4 sendok. Tapi ini telurnya dulu dimasukkan baru dikasih garam. Oh, mungkin ralat ya, karena kalau misal telurnya dulu dimasukkan, untuk mengaduknya susah teman-teman. Ini dari pantai mana? Pantai Selatan ya, diimpor langsung. Iya. Masukkan 3 sendok Dalam air. 3 sendok itu ya 3 sendok ini Satu. gelas ketiga, 1 sendok. 1. Langsung aja tinggal 3. Tiga sendok ke dalam air. Satu ini Iya 3 sendok. Yang ini 1 sendok. ini 1 sendok, ini 3 sendok. Oh ya. Berarti kebalik. Ini yang ketiga gelas ketiga, ini gelas kedua, ini gelas pertama yang tidak ada garamnya. Kurang apa ya? Sudah 3 enggak sih? Iya, hati dulu. Gitu katanya juara 1. Aku juara 2. Juara 1 kan tidak dikasih lah. Kita manusia boy. Kali. So iya tuh. Kocok larut gak tuh? Iya sampai larut ya. Airnya kok. Ini boleh dicoba. Tuh. Kalau mau ya silakan dicoba ya teman-teman. Lama banget, lama banget. Sabar ya Mbak Yasni. Apa tidak? Ya masukkan. Oh, berbeda. Iya ya Bu ya. Wih. Wah. Kok ini kenapa enggak sih? Nanti telurnya pecah Mel. Oh iya. Hati-hati ya. Nah, setelah kalian tahu kan yang ini tidak terapung. Ya, Kalian kalian terapung banget ini enggak terlalu terapung. ini Tidak mengalir. tidak terlalu Ini tenggelam. Tidak terapung ya tidak Kalian terlalu. catat dulu datanya. Sudah. Bu. Setelah itu ini dibereskan dulu, airnya ditaruh ke dalam kotak sini, terus kalian diskusi mengenai pertanyaan yang ada di LKPD. Siap. Hanya kelas 1 2 aja ya. Nah, ini belum larut email, tadi makanya nggak terlihat. Lampung ya Teman-teman silakan bersihin. Dan gimana sih Pian? Kan kita Ya. Sudah. Sekarang gantian kelompok kedua. Silakan Yasmin dan Rahma. kalau pakai jus jambunya email nggak boleh tapi Nggak boleh dong. Kan kita membuktikan wayang tenggelam sama terapung ya. Boleh, silakan kalau minum. ini Bu nyempar Bu. Hampir hampir oke. Dibaca dulu instruksinya. Maaf ya, di LKPD-nya teman-teman. Siapkan alat dan bahan. Sudah, ya. siap. Olahraganya. Tidak usah kan sudah Ya, betul. diganti dengan
podo itu. Ini juga dikasih ya, Bun. Oh iya. Betul. Ya bisa mah. Kilo dipadak mbek iki. Gak harus sama ya Rahma, nggak apa-apa yang Saya penting suka yang sama kayak aku. ini perfeksionis ya. Lupa saya. Sama. Sudah. Untuk gelas pertama tidak ada gula sama sekali. Sedangkan gelas yang garam. Yang gelas kedua dikasih garam 1 sendok, gelas ketiga dikasih garam 3 sendok. Satu. Ya, 1 sendok ya. Pastikan garamnya larut ya. Tidak rugi. Ini kayak garam di rumah saya. Iya. Nggak apa-apa. 1 sendok ya. Sampai larut ya. Nah, datanya sudah terlihat kan? Silakan ambil datanya, lalu kalian diskusikan mengenai pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Easy peasy. Oke. Sudah? Loh, dibereskan dulu, dibersihkan dulu ya. Kok kalian tidak mau beres-beres? Mau. Kalian emang ini sering bertengkar ya satu kelas. Soalnya kita beda circle. Oh, beda circle. Circle dia aja Bu yang Bawa kita sangat ambis. Kita tidak suka circle yang tidak pernah mengerjakan tugas. Emang Yasmin tidak pernah mengerjakan Loh, tugas? kita kan les di GO. Kita les di GO, Bu. Please deh, les di GO mahal-mahal. juara satu. Kita kan emang anaknya non-akademik banget. Ya, Kita kan multi talent, non-akademik banget. Let's go. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Stop. Bisa nih. Wes. Oke, praktikumnya sudah selesai. Silakan teman-teman sekarang mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing. Siapa yang mau presentasi ke depan dulu? Saya Mbak Yasmin, silakan. Emang nunjuk kamu buat duluan. Apa sih saya? Emang gue iya. Presentasi. Ada tanya dong, jangan tanya saja sama anak. Oke, bisa disampaikan kelompok Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kok satu? Kok gak kompak? Diulangi lagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Pertama, analisis datanya. Pada air tawar, tanpa garam itu telurnya akan tenggelam. Nah, berarti gaya angkat yang dihasilkan oleh air tawar tidak cukup untuk mengimbangi berat telur. Terus tadi pada air garam yang 1 sendok, gaya angkat ini lebih besar daripada bentuk telur berat telur, sehingga menghasilkan itu melayang. Oke. Selanjutnya, Pada konsentrasi garam yang sangat tinggi tadi yang 3 sendok itu hasilnya yakni mengapung. Lalu kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah hukum Archimedes itu menunjukkan
bahwa benda yang terendam dalam cairan akan mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada perbandingan antara berat benda dan gaya angkat yang dihasilkan oleh cairan tersebut. Lalu pada percobaan ini, penambahan garam ke dalam air meningkatkan kepadatan air yang pada gilirannya meningkatkan gaya angkat. Akibatnya, telur yang sebelumnya tenggelam bisa mengapung. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Yasin. Keren banget sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Dilanjutkan untuk salam dulu. Sekian dari Dari kelompok kelompok 2. 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Keren sekali. Silakan untuk kelompok email dan Maratus memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bukan kedengaran Agak memang sosok agak dikit keras ya. analisis data dari kelompok kami pada air tawar itu tanpa garam, telurnya akan tenggelam karena massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga gaya angkat yang dihasilkan oleh air tawar tidak cukup untuk mengimbangi berat telur. Terus pada air garam, karena penambahan garam meningkatkan kepadatan air, gaya angkat meningkat. Gaya angkat ini akan lebih besar daripada berat telur, membuat telur mengapung. Dengan bertambahnya konsentrasi garam, massa jenis menjadi lebih besar dan telur semakin terangkat. Dan analisis data yang terakhir yakni pada konsentrasi garam yang tinggi, telur bisa lebih mengapung atau bahkan terangkat dari permukaan air jika gaya angkat lebih besar daripada berat telur. Selanjutnya, kesimpulannya, hukum Archimedes itu menunjukkan bahwa benda yang terendam dalam cairan akan mengapung, melayang, atau tenggelam tergantung pada perbandingan antara berat benda dan gaya angkat yang dihasilkan oleh cairan tersebut. Pada percobaan ini, penambahan garam ke dalam air meningkatkan kepadatan air yang pada gilirannya meningkatkan gaya angkat. Akibatnya, telur yang sebelumnya tenggelam bisa terapung jika kepadatan air cukup besar untuk menyeimbangkan berat telur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Keren sekali teman-teman sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Dan jawaban dari teman-teman sudah bagus, sudah benar semua. Nah, gimana nih praktikumnya hari ini? Seru apa enggak? Seru. Oke, setelah kita berpikir dan sudah berdiskusi di praktikum ini, saatnya kita ice breaking. Nampaknya belum ice breaking teman-teman. Kita validasikan dulu nih. Jadi praktikum yang sudah kita laksanakan sesuai ya sama hukum Archimedes penerapannya. Nah, sekarang setelah itu kita akan lakukan ice breaking. Baru ice breaking yang betul teman-teman. Maaf ya. Mana ice-nya? Oke. Ice breakingnya kali ini TTS ya teman-teman. Kita menemukan kata-kata yang berhubungan dengan hukum Archimedes di TTS kali ini. Siapa yang berani untuk menjawab terlebih dahulu? Saya akan menambah nilai keaktifannya. Baik, apakah boleh kita mulai sekarang? Boleh. Oke, silakan teman-teman. Mana ya Bu? Mana sebelum aja. Ayo. Jadi bukunya juga ya.
Bu. Mana? Mengapung. Betul sekali. Tadi Rahma sama Mar'atus ya? Ini masa mau ketinggalan nih? Ya ada Bu, ya ampun. Yuk, bisa kok. Sulit ya Bu ya. Masa sulit sih? Masa sulit? Mana Bu? Mana Bu? Enggak. Bu pelan-pelan Bu. Ya, kan biar kalian semakin fokus nih dengan hal ini. Oh ini melayang. Melayang. Nah, Emang boleh miring? kan TTS, teman-teman. Kemarin pas saya di guru sebelah itu nggak ada itu kan semua. Oh, mana? Kamu lupa siapa? Ada lagi? Apakah sudah? Sudah? Sudah. Menyerah? Ini. Deh. Ini Bu. Ya, betul sekali. Nah, duduk kembali teman-teman. Juara juga nggak dapat. Tidak apa-apa ya. Keren sekali teman-teman, meskipun sedikit kesulitan ya, tapi kalian sudah benar menjawabnya. Oke, pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum itu, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai materi dari hukum Archimedes pada hari ini? Silakan angkat tangan dan masuk ke nilai ya. Saya Bu. Oke, silakan Beratus. Dari pertemuan kali ini ya dapat disimpulkan bahwa gaya apung yang diterima oleh benda yang tercelup dalam cairan sebanding dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda akan mengapung di permukaan cairan. Oke, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Email. Oke, silakan email. Jika gaya apung sama dengan berat benda, benda akan melayang di dalam cairan, tetap berada pada kedalaman tertentu. Jika gaya apung lebih kecil dari berat benda, benda akan tenggelam ke dasar cairan. Oke, siapakah yang mau menyampaikan yang terakhir? Siapa? Saya. Oke, silakan Rahma. Nah, contoh dari percobaan tadi yang telur itu menunjukkan bagaimana perubahan kepadatan cairan bisa mempengaruhi posisi benda di dalam cairan. Ada yang tenggelam, ada yang mengapung, dan ada yang melayang. Itu. Oke, sudah baik semua ya dari pemaparannya. Jadi, hukum Archimedes menjelaskan bahwa gaya apung yang diterima benda dalam cairan berbanding lurus dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berarti, jika gaya apung lebih besar daripada berat benda, benda tersebut akan mengapung. Namun, jika gaya apung sama dengan berat benda, benda tersebut akan melayang. Dan jika gaya apung lebih kecil dari berat benda, benda akan tenggelam. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai hukum Archimedes, kalian bisa mengerjakan di LKS halaman 200 sampai 203. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan ya teman-teman. PR Bu. Iya, PR, betul banget. Itu kan di GO pasti Iya, bisa. ditulis tak Bu? Ditulis ya. Bu, soalnya pakai cara.
Iya, pakai Caranya cara. ditulis. Iya, nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan siapa yang berani maju untuk memaparkan ditambahkan nilainya ya. Ditulis di buku pink apa buku biru? Buku biru ya, sesuai tema. Oke. Oke. Bu. Kalau pilihannya abjadnya aja apa sama kata-katanya? Abjadnya Bu, saja. sama alasannya juga enggak? Iya, sama alasannya ya teman-teman. Pakai cara juga. Iya. Kan kamu sudah tanya. Kan tadi aku Yang esai. Ya benar. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Mbak Yasin untuk memimpin berdoanya. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tertib. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Iya, bayarnya. Aku dong. Aku enggak ngajak kamu. Iya, aku bayarnya pakai ayo deh. Ayo, iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.